Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bedah Film. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film yang berjudul Don't Breathe 2. Film bergenre horor thriller tersebut merupakan sequel dari film tahun 2016 dengan judul yang sama. Don't Breathe 2 ini disutradarai oleh Rodo Sayegwes dan dibintangi Stephen Lang, Brendan Sexton III, dan Madeline Grace. Don Bri 2 ini melanjutkan kembali kisah kehidupan seorang kakek buta bernama Norman Nordstrom yang tinggal di tempat terpencil. Suatu hari datang sekelompok penculik yang mengusik kehidupan Norman. Gerombolan penculik itu datang untuk menculik sang gadis kecil yang disayanginya. Sebelum memulai, saya ingin mengingatkan bahwa ini merupakan konten berspoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, sebaiknya menonton filmnya dulu agar pengalaman menonton jauh lebih baik. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan ini dia alur cerita film Don't Breathe 2. Film dibuka dengan memperlihatkan kebakaran di satu rumah. Dan ada anak kecil bernama Punix yang selamat dan keluar dari rumah itu. 8 tahun setelah kejadian itu, Punix yang sudah tumbuh besar dilatih oleh seorang kakek buta bernama Norman Nordstrom. Punix dilatih bagaimana caranya bertahan hidup secara mandiri. Hernandez selalu membeli tanaman dari Norman dan berniat membawa Punix ke kota. Hernandez mengatakan pada Norman untuk tidak terlalu ketat kepada Punix. Kemudian Norman mengizinkan Punix pergi ke kota bersama Hernandez. Hernandez mengajak pergi ke rumah lama Punix. Saat tiba, Punix menyimpan bunga di rumah itu. Lalu ia mendengar sesuatu di depannya. Kemudian ia langsung bergegas keluar. Polisi mengeluarkan peringatan terkait jaringan perdagangan organ tubuh manusia di wilayah Detroit. Jumlah korban penculikan meningkat secara mengkhawatirkan di kota itu. Sebelum pulang, Punix bergegas menuju toilet. Di situ ia bertemu dengan satu pria tak dikenal bernama Raylan. Punix yang tak mengenal pria itu segera meninggalkan toilet. Namun Raylan mencegah Punix dekat pintu. Kemudian Shadow sang anjing menggeram kepada Raylan. Punix mengatakan jika Raylan macam-macam, anjing itu akan mengoyak tubuh Raylan dan Punix langsung keluar. Raylan kemudian mengikuti mobil yang dibawa Hernandez. Saat ingin kembali menuju kota, Hernandez mendapati ada mobil yang menghalangi jalannya. Kemudian ia turun dan ternyata orang itu adalah Raylan bersama temannya. Hernandez meminta agar mereka memindahkan mobilnya. Kemudian Raylan mengabulkannya. Setelah itu Hernandez kembali menuju mobil. Namun tak lama setelah itu ia diserang oleh satu pria yang tiba-tiba ada di dalam mobilnya. Pria itu langsung membunuh Hernandez. Norman memberikan materi pelajaran untuk bulan depan. Namun Punix menginginkan sekolah formal. Punix merasakan kesepian dan ingin memiliki teman. Norman mengatakan belajar di rumah lebih aman. Ia tidak ingin kehilangan putrinya lagi untuk kedua kalinya. Shadow terbangun dan pergi meninggalkan rumah karena melihat sesuatu. Kemudian Norman mengambil makanan untuk Shadow. Norman menghampiri tempat makan anjing itu. Setelah diperiksa ternyata ada yang aneh. Kemudian ia mengambil jaket berencana keluar untuk mencari Shadow. Lalu ada dua orang bernama Duke dan Jim Bob menyelinap masuk ke dalam rumah. Punix yang curiga ada orang tak dikenal masuk langsung bersembunyi. Kemudian ia mengelabui Duke dengan melemparkan jam tangannya dan segera keluar dari kamar. Ia langsung turun ke bawah dan bersembunyi lagi. Norman menemukan Shadow. Anjing itu sudah tak bernyawa dan menemukan peluru di tubuh Shadow.
Saat setelah keluar dari persembunyian, Punix tertangkap. Namun tak lama itu juga Norman kembali datang dan melawan Jim Bob dan menyuruh Punix pergi ke kotak. Norman terluka parah di bagian tangannya. Kemudian ia langsung mengobatinya. Komplotan lain bernama Jared berusaha mencari Norman dengan melihat jejak darahnya. Ketika Jared lengah, Norman langsung menyerang dan mulut Jared disumpal dengan lempar rekat. Kemudian datang Jim Bob yang merupakan saudaranya untuk membantu. Jim Bob melihat dan menyadari bahwa Norman merupakan mantan pasukan khusus Angkatan Laut. Punix yang masih berlindung dalam kotak diisi air oleh Duke. Norman kemudian datang ke ruangan itu dan mematikan kerannya sekaligus mengunci ruangan. Duke berencana memasukkan kabel listrik ke dalam air. Kemudian Norman muncul langsung berkelahi. Saat berkelahi, keran itu tak sengaja hidup, yang menyebabkan air masuk ke dalam kotak. Norman kemudian mencabut kabel listrik yang masuk ke dalam kotak, berlindung dan langsung melemparkan kabel listrik. Ledakan pun terjadi dan menewaskan Duke. Setelah itu Norman kemudian bangkit, menyingkirkan selang air dan langsung menjungkalkan kotak yang sudah terisi penuh dan langsung membukanya. Raylan yang sudah tiba kemudian mencari Punix dan juga Norman. Kemudian Norman membawa Punix ke atap rumah untuk bersembunyi. Namun persembunyian itu telah diketahui mereka. Raylan mengatakan bahwa seharusnya Punix tak perlu takut pada dirinya dan mengatakan bahwa ia tahu kenyataan tentang Norman. Kemudian Norman keluar dari persembunyian dan langsung menyerang. Namun Norman langsung tersungkur. Saat akan ditembak, Punix keluar. Raylan mengatakan bahwa Norman harus mati karena telah menculik Punix darinya. Saat ingin dieksekusi, Norman berontak dan langsung kabur. Raylan meminta Jared membawa Punix ke dalam mobil dan dirinya beserta yang lain akan mencari Norman. Saat Punix dibawa, kemudian ia melawan dan menancapkan benda tajam kepada Jared. Kemudian Jared tersulut emosi dan berencana menyakiti Punix. Di saat itu juga Norman datang dan langsung membunuh Jared. Saat ingin bersembunyi kembali, Punix dan Norman terlibat cekcok. Punix menanyakan kebenaran tentang dirinya. Namun setelah itu anjing milik Raylan datang dan menyerang Norman. Anjing itu terus mengikuti Norman hingga ke bagian atas rumah. Norman sudah menodongkan pistol ke arah anjing itu. Namun dirinya seakan tak tega membunuhnya. Punix kemudian pergi dan langsung turun. Namun tertangkap dan langsung dibius. Norman yang mendengar Punix langsung menjebak anjing itu ke tembok. Raylan kemudian berencana membakar rumah Norman. Namun ia diberitahu Raul bahwa anjing milik Raylan masih di sana. Raylan berpikiran anjingnya sudah mati. Kemudian Raylan dan Jim Bob melemparkan beberapa molotov dan langsung pergi. Norman yang masih di dalam kemudian mendengar suara anjing yang terjebak bersama dengannya. Kemudian ia menyelamatkan anjing itu. Anjing itu berhasil keluar rumah. Kemudian Norman menabrak jendela dan langsung jatuh ke atap kaca. Kemudian kaca itu retak dan langsung membuat Norman jatuh keluar rumah. Raylan membawa Punix ke satu tempat. Ketika Punix terbangun, Raylan mengatakan sekarang Punix bukan tahanan lagi dan bebas melakukan apapun. Kemudian Punix menanyakan segala tentang dirinya dan semua dijawab oleh Raylan. Lalu Raylan memberitahu bahwa nama asli Punix adalah Tara dan berbicara pada Punix bahwa semua ucapan Norman adalah bohong. Kemudian Punix pergi meninggalkan Raylan. Sesaat sebelum membuka pintu keluar, datang seorang wanita yang menggunakan kursi roda, menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan Punix. Kemudian Punix memeluk wanita itu dan menganggap dia adalah ibunya.
Kemudian Raylan membuatkan minum untuk Phoenix. Lalu wanita itu bercerita bahwa jantungnya rusak parah akibat asap dari lab kimia dan waktunya tak banyak lagi. Wanita itu mengatakan bahwa ia membutuhkan jantung baru dari garis keturunannya. Seketika itu juga Phoenix pingsan karena efek dari minuman itu. Norman kemudian membawa perlengkapan yang dibutuhkan, bersiap kembali mencari Phoenix. Ia membawa anjing milik Raylan sebagai petunjuk menuju tempat Raylan. Phoenix dan wanita itu bersiap untuk pemindahan jantung milik Phoenix. Saat akan dimulai, tiba-tiba listrik padam dan kegiatan mereka terhenti. Raylan menyuruh Jim Bob mengecek. Setelah dicek dan dinyalakan kembali, Norman berada di belakangnya. Kemudian mereka berkelahi. Jim Bob dendam terhadap Norman karena telah membunuh Jared. Namun Norman memenangkan perkelahian itu dan Jim Bob tewas. Raylan dan Raul menyadari kehadiran Norman. Raylan bingung mengapa Norman bisa mengetahui keberadaannya. Kemudian anjingnya datang menghampiri mereka. Perubahan rencana pun dilakukan Raylan, meminta dokter itu berpindah membawa Phoenix ke tempat lain. Saat Raul beserta yang lainnya mengecek, mereka mendapati Norman tergeletak. Kemudian anak buah Raul mendekati Norman dengan menginjak genangan air. Gelombang genangan air itu terasa oleh tangan Norman. Kemudian ia bangkit menembakkan pistol dan langsung menewaskan semua anak buah Raul. Raul yang tersisa kemudian berkhianat dan memberitahu Norman bahwa mereka semua akan membunuh Phoenix. Dan Raul tak bisa menerima itu. Kemudian Raul memberitahu bahwa tangga di belakang Norman adalah jalan yang mengarah ke mereka. Dan Norman langsung bergegas pergi. Dokter itu memilih pergi karena ketakutan. Namun tertangkap Norman dan langsung tewas. Norman kemudian menyalakan asap-asap untuk menghalangi pandangan Raylan. Lalu Norman langsung menyerang. Raylan kemudian menembakkan pistol dengan brutal dan menyangka bahwa tembakan itu mengenai Norman. Namun tembakan itu justru mengenai istrinya yang tewas seketika. Kemudian Norman kembali menyerang Raylan dan tiba-tiba kursi roda itu bergerak. Phoenix yang diborgol dengan wanita itu pun ikut terbawa. Kemudian kursi roda itu jatuh ke bawah dan Phoenix terjebak bersama wanita itu. Phoenix langsung mengambil sebilah golok untuk memotong tangan wanita itu agar dirinya tak ikut terbawa jatuh ke bawah. Namun usaha Phoenix gagal dan mereka berdua jatuh ke dalam kolam. Perkelahian Norman dan Raylan masih berlangsung. Seketika itu juga datang anjing milik Raylan yang langsung menyerang dirinya. Namun Raylan berhasil menjebak anjing itu. Kemudian Norman yang ada di belakang langsung memasukkan jarinya dengan sangat keras ke dalam mata Raylan, yang menyebabkan kedua matanya bercucuran darah. Phoenix langsung naik ke atas, dan Norman mengatakan pada Phoenix untuk tidak lagi mendekatinya. Kemudian Norman membenarkan ucapan Raylan bahwa dirinya bukan ayah kandung Phoenix. Norman menyuruh Phoenix pergi dan tak usah berada di dekatnya lagi selamanya. Raylan tiba-tiba bangkit, langsung menusuk Norman. Lalu ia berniat memotong leher Norman, namun dirinya terlebih dahulu ditusuk oleh Phoenix dari belakang dan langsung jatuh ke dalam kolam. Luka tusukan pada Norman begitu parah dan Norman pun tewas. Phoenix langsung menangis karena kehilangan orang yang begitu menyayanginya. Kemudian Phoenix meninggalkan Norman, pergi dan mendatangi penampungan Covenant, menanyakan ruang untuknya untuk bergabung. Billy bertanya tentang siapa namanya, kemudian diberitahu dan menjawab bernama Phoenix, dan film pun selesai. Film ini mengajarkan tentang kasih sayang yang begitu besar dari sang ayah untuk anak angkatnya, merawatnya dengan hati sedari kecil hingga tumbuh besar.
Walaupun bukan anak kandungnya, ia rela mengorbankan nyawa demi menyelamatkan kehidupan sang anak. Penonton merasa sedih karena perjuangan Norman terhenti untuk melindungi Punix. Namun di sisi lain, Punix kini bebas melakukan apa saja yang diinginkannya dan memulai hidup mandiri tanpa seorang Norman. Pada scene terakhir, Punix sangat menghargai pemberian nama dari Norman, walaupun ia sudah tahu Norman bukan ayah kandungnya. Terima kasih buat kalian yang telah menonton. Jika kalian suka, silahkan like. Dan buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.